Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadarian, UPM 185. Di sini saya bersama dua teman saya, ada Bagus Trilelono, NPM 176, dan Axel Duanito, NPM 199. Di sini kami akan menjelaskan terkait pengerjaan UTP text mining, yaitu klasifikasi dan clustering terhadap narasi berita. Nah, sebelum itu kami melakukan pengumpulan data itu dari 3 website berita yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dari CNN. Di sini kami mengambilnya itu dari berita utama dari berbagai tema seperti teknologi, elektronik, politik, dan lain-lain. Lalu juga kita di sini menggunakan Kompas. Pertama, kami mencari berita terpopuler, lalu mengumpulkan narasi-narasinya. Lalu terakhir kami menggunakan liputan6.com. Di sini juga sama, menggunakan topik yang populer, mengumpulkan narasi, lalu menjadikannya semua yang dari tiga ini jadi satu dokumen. Nah, ini adalah hasil dari semua berita yang sudah kami kumpulkan. Totalnya itu ada 90 berita dengan narasi dan linknya. Dan juga dengan tema. Nah, setelah dijadikan satu seperti ini, kami memasukkannya ke dalam Orange file ini. Kami jadikan target itu adalah bagian kategorikal itu buat clustering. Lalu di sini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk bagian prosesnya. Di sini untuk yang pertama kan di file ya. Di sini tuh jelaskan kita ngambil datanya dulu. Lalu di sini ada temanya. Nah, tema berita sendiri kenapa dijadikan target? Dia kebetulan untuk baik klasifikasi atau clustering bisa. Lanjut mungkin di ini di korpusnya. Sebenarnya untuk title variabel di sini opsional. Cuman saya menggunakan judul agar lebih memudahkan saja dalam hierarki dalam clusteringnya. Dan text feature yang digunakan itu karena kita mau prosesnya narasi berita, maka yang digunakan hanya narasi berita. Lalu di sini lakukan preprocess tag, yang mana isinya ada lowercase, remove accent, parse HTML, dan remove URL seperti biasa. Lalu tekan di sini regexnya juga di checklist saja di sini digunakan. Untuk stopword karena ini berbahasa Indonesia, maka kami mencari dulu untuk stopwordnya di sini menggunakan Indonesian stopword sama seperti praktikum sebelumnya dan regex ini untuk tanda baca juga dihapus. Lalu di pointer steamer seperti biasa. Jadi itu nanti udah beres tuh di proses teksnya. Lanjut ke back and forth. Di sini itu untuk tab IDF. Nah, di sini untuk term frekuensinya pilih yang count dan dokumen frekuensinya yang IDF. Lalu kita bisa cek dulu nih sebenarnya di word of cloud. Word cloud ini. Nah, ini tuh bakal kelihatan nih weight-nya itu berapa-berapanya. Di sini weight yang paling berat itu adalah 5G. Berarti dia datanya ini tuh atau kalimat ini sering muncul sebenarnya sama. Mungkin disusul dengan film, adik dan beasiswa serta pendidikan. Tuh. Lalu di sini lanjut ada dua di mana di sini kami menggunakan pertama yaitu clustering yang bagian atas ini. Lalu yang kedua itu kami menggunakan klasifikasi. Pertama mungkin dijelaskan clustering terlebih dahulu. Di sini untuk clustering pilih yang kosin. Sebenarnya bisa bisa yang lain, cuman saya memilih yang kosin di sini. Lalu untuk hierarkinya karena ini datanya banyak maka mungkin ada sedikit tinjauannya dari orange-nya. Karena di sini variabelnya banyak sekali. Jadi ada beberapa mungkin ada sekitar 30 cluster di sini. Karena berbeda-beda kan datanya. Terus di sini kan frekuensinya sendiri 68,3. Mungkin sebenarnya bisa dikecilkan, cuman saya menggunakan default di sini. Mungkin lanjut nanti untuk bacaannya akan dilanjut oleh teman saya. Mungkin sebelum itu ke yang ini klasifikasi terlebih dahulu. Di select column ini, karena tadi di file kita sudah ubah ya, yang si tema beritanya menjadi target, maka
tadinya tuh tema berita ada di feature. Nah, feature-nya itu nanti tinggal diklik saja lalu pindahkan ke bagian target di sini. Tujuannya karena kita kan melakukan klasifikasi, jadi biar si tema berita itu jadi si targetnya. Tuh. Mungkin ini data tabelnya sebenarnya bisa dilihat kurang lebih sama kayak yang di Excel tadi. Nah, di sini kami menggunakan logistic regression untuk klasifikasinya dan nanti akan hasilnya muncul di present score. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan eh, dari teman saya sebelumnya. Di sini kita mulai dari VCA dulu. Di sini ada grafik ya, ada dua garis yaitu hijau dan merah. Untuk grafik hijau ini menunjukkan akumulasi variasi dari garis ini semakin banyak informasi yang berhasil disimpan dari data asli. Jadi komponen yang pertama ini memiliki variasi paling tinggi yaitu sekitar 0,199. Artinya komponen ini paling berpengaruh dalam mempresentasikan data. Sementara untuk garis merah ini menunjukkan seberapa besar setiap komponen utama berkontribusi secara individu. Namun untuk garis kedua ini memiliki variasi sekitar 0,045 yang masih memberikan informasi tetapi jauh lebih kecil daripada garis yang pertama. Jadi kesimpulannya untuk grafik ini itu membantu menentukan berapa banyak komponen utama yang cukup untuk menggambarkan pola dalam data tanpa menggunakan seluruh dimensi asli. Terus selanjutnya ini ada scatter plot. Di sini ada grafik dari hasil clustering dari clustering kedua hingga clustering ketiga. Namun clustering tertinggi ini ada di cluster ke-8. Untuk yang terakhir ada test and score-nya. Di sini kita memakai logistic regression. Untuk AUC-nya atau area under curve-nya itu didapat 0,772. Yang berarti itu dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, semakin tinggi nilai AUC, semakin baik. Namun di ini 0,722 ini tergolong cukup baik. Selanjutnya ada CA yang didapat 0,465. Selanjutnya ada F1 score 0,428. Lalu ada ini, precision yang didapat 0,552. Lalu ada recall 0,465 dan yang terakhir ada MCC yang didapat 0,370. Mungkin lanjutannya ada tambahan dari teman saya. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan kenapa menggunakan hanya logistic regression. Sebenarnya itu tadinya udah dicoba menggunakan KNN dan juga Nest.js, cuman untuk hasilnya itu lebih jelek. Bahkan untuk yang KNN sendiri, MCC-nya itu dia negatif. Jadi itu berarti hasilnya jelek karena dia itu nggak lebih dari nol, nggak menuju satu, tapi malah menujunya minus satu. Lalu sebenarnya di sini ada tambahan di mana untuk eh, sebenarnya di kelasnya ini udah oke lah buat ngebedain karena di outnya udah oke. Cuman mungkin untuk virtual dan yang lainnya mungkin agak sedikit ya pas-pasan lah dibilangnya. Cuman kenapa bisa gitu? Sebenarnya bisa disimpulkan juga karena pada datanya kami itu si temanya itu ada yang dia banyak kayak politik mungkin dia jumlahnya ada sekitar 20 lebih. Tapi ada yang cuma dua seperti kayak lingkungan atau itu bisa cuma dikit si jumlahnya. Makanya kenapa dia pada hal ini yang bagian CA, F1 Precision dan Recall itu dan MCC hasilnya kurang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.